Oke, selamat datang kembali di AS Anim. Kita akan melanjutkan yang kemarin part 1. Ini akan jadi part 2. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita lanjut saja. Setelah dibangkitkannya Francois sebagai seorang juru masak di kerajaan Sains, lanjut. Ternyata Minami mau memberikan cairan pembangkit dengan satu syarat. Dia menginginkan Senku membuatkan alat yang sesuai dengan keahliannya sebagai seorang wartawan. Alat itu adalah kamera. Senku membuat kamera dengan beberapa langkah. Pertama-tama, Senku menciptakan cermin. Setelah cermin didapatkan, dia mulai merancang kamera. Tak perlu waktu lama, kamera berhasil ditemukan. Setelah mendapatkan kamera, Minami berjanji akan mengabadikan semuanya kejadian-kejadian pembangunan peradaban manusia dari nol ini. Terjadi momen pengambilan foto pertama. Tak diduga seorang Ryusui meminta agar foto pertama adalah foto Senku. Karena Ryusui menilai Senku yang memulai peradaban sains pertama. Dan dengan pedenya dia bilang akan memajang foto Senku di Museum Sejarah Nanami. Senku pun disuruh memakai jas dan berpose. Namun, ya namanya Senku ya. Dia malah beranggapan bahwa baju itu akan menghalangi pergerakannya. Akhirnya foto Senku didapatkan dan setelah dilihat, dia berpose layaknya ilmuwan Albert Einstein. Oke, cerita kembali berfokus ke pencarian minyak. Senku dan Ryusui mencari dari udara. Mereka menargetkan minyak harus ditemukan sebelum musim dingin, karena jika musim dingin pencarian akan lebih sulit. Hal itu disebabkan karena semua tertutup oleh salju. Mereka berdua mencari menggunakan kamera. Sementara itu, sektor pertanian sudah mulai panen. Melihat jumlah cadangan makanan yang banyak, Ryusui berkeinginan membuka restoran bintang 3. Wah, memang Ryusui ini kalau soal bisnis nomor 1 sepertinya. Ya, dengan bantuan Francois, makanan-makanan lezat dapat dibuat. Mereka menangkap banyak babi hutan dan dipelihara. Selain babi hutan, kemarin mereka juga sudah mendapatkan kambing. Ketika Kohaku sedang memperhatikan foto-foto yang diambil dari udara untuk mencari jamur, tanpa diduga dia memperhatikan bercak hitam pada foto tersebut. Dan Senku menyimpulkan bahwa itu adalah ladang minyak Sagara. Mereka pun langsung bergegas ke tempat itu. Ketika Senku dan yang lainnya sibuk mencari minyak, Francois dan Suika melakukan pencarian jamur. Mereka menggunakan babi untuk melacak bau jamur. Francois bilang bahwa bau trufel atau jamur itu mirip bau yang dikeluarkan oleh babi hutan yang sedang ingin kawin. Jadi babi bisa menemukannya meskipun ada di bawah tanah. Akhirnya seekor babi berhasil menemukannya, dan aku bingungnya ini babi bisa ngomong. Berpindah ke bagian tim pencarian minyak, Senku ingat sejarah penemuan minyak Sagara 1872, bahwa babi tahu aroma dari minyak dan mereka bergegas pulang dan Senku menghentikan Francois yang sudah hampir memotong babi itu untuk dijadikan makanan. Senku menjelaskan situasinya dan Suika menyuruh babi itu menunjukkan di mana mereka bermain lumpur. Oh ya, Suika menamai babi itu dengan nama Sagara. Uniknya babi itu langsung berlari menuju genangan lumpur. Ya, sepertinya Suika ini bisa ngomong sama babi. Dan Senku langsung meneliti lumpur itu. Benar saja setelah mengambil beberapa sampel dan ia bakar, lumpur itu bisa terbakar. Akhirnya pencarian sumber minyak Sagara berhasil ditemukan dengan bantuan babi bernama Sagara. Dengan pencapaiannya, Sagara tidak jadi dimasak. Dia pun jadi hewan peliharaannya Suika. Setelah minyak didapatkan, Senku melakukan uji coba kepada motor boat untuk mengarungi lautan. Orang yang ikut adalah Gen, Ukyo, Ryusui, dan Chrome. Di tengah lautan mereka sadar bahwa jika daratan sudah tidak terlihat, mereka tidak tahu arah. Dan Senku kembali menemukan ide gila. Dia bilang akan membuat GPS. Hal itu membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Gen bertanya kepada Senku, bukankah membuat GPS membutuhkan satelit? Bagaimana kita membuat satelit? Senku bilang itu mustahil, dan Senku berencana menggunakan mercusuar yang mereka punya.
Ya, ketika sedang uji coba saat Rory mencoba menelpon Chrome dan berencana menyatakan perasaannya, tiba-tiba ada gelombang elektromagnetik yang besar muncul. Itu bukan peristiwa alam, karena ada sebuah pesan yang dikirim berbentuk kode Morse. Setelah diamati, kode itu berbunyi kata "kenapa" secara berulang-ulang. Setelah sadar bahwa ada manusia yang masih hidup, Senku berpikiran bahwa mereka yang menyebabkan pembatuan. Dalam kondisi ini, mereka langsung melakukan rapat darurat. Dalam rapat tersebut terpilihlah 5 jenderal kerajaan sains, yaitu Gen, Ukyo, Ryusui, Chrome, dan Senku. Mereka berlima melakukan rapat strategi. Dalam rapat itu mereka berpikir jika tadi adalah manusia yang menyebabkan pembatuan, itu sedikit mustahil. Karena mereka tidak mungkin hidup selama 3.700 tahun, kecuali mereka ikut membatukan diri sendiri. Kesimpulan dari rapat kerajaan sains harus tetap waspada meskipun ada peluang bahwa yang mengirim sinyal tadi adalah kawan. Senku langsung bergegas, dia berkeinginan menemukan orang yang mengirimkan radar berbunyi kenapa tersebut. Senku memulai langkah dengan membuat tabung sinar katoda. Dengan tabung itu, Senku menggunakannya untuk mendeteksi radar dan sonar. Oh iya, tabung sinar katoda tadi tidak langsung bisa digunakan untuk mendeteksi sonar dan radar ya. Senku mengotak-atiknya dulu. Kalau mau lebih jelas, kalian bisa membaca chapter 96. Setelah siap, 5 jenderal kerajaan sains melakukan uji coba kembali ke laut. Dan di sini keahlian Ukyo dapat berguna. Yang mengejutkan adalah Chrome dapat dengan cepat belajar. Dia menemukan sesuatu di dalam air. Ya, tanpa pikir panjang, Ryusui mengambil jaring dan menangkap sekawanan ikan itu. Dengan begitu, radar dan sonar resmi didapatkan. Dengan ditemukannya radar dan sonar, mereka yakin bisa menemukan manusia kenapa, atau biasa disebut sebagai Wayman. Lalu Senku bertanya kepada Ukyo mengenai radar dan sonar yang baru mereka buat. Senku mengkhawatirkan output radarnya. Karena jika digunakan untuk mengarungi lautan, maka hanya menggunakan baterai saja tidak akan cukup. Dan Senku berencana membuat hal yang gila lagi, yaitu membuat generator. Mendengar ucapan Senku yang akan membuat generator membuat kakek legend Kaseki mendapatkan gairahnya kembali. Ada satu masalah jika mereka ingin membuat generator, yaitu mereka membutuhkan banyak pasokan besi dan minyak. Sedangkan jumlah besi yang mereka miliki tinggal sedikit. Di sisi lain, Chrome masih terngiang-ngiang kata dengan sonar dan radar mereka bisa melihat semuanya. Dia berpikir jika benar bisa melihat semuanya, maka mereka pasti juga bisa mendeteksi logam yang ada di bawah tanah. Chrome pun melakukan eksperimennya dengan menggabungkan alat radar dan sonar dengan gulungan tembaga. Lalu dia mendekatkannya kepada mineral. Melihat alat itu bekerja, Chrome bergegas pergi. Dia pergi ke gunung di mana Kohaku, Senku, dan kawan-kawan menyalakan listrik untuk pertama kalinya. Tidak pikir panjang, Chrome langsung melakukan pencarian di sana. Setelah mencari ke arah bawah jurang, alat pendeteksi itu merespon, dan Chrome dengan semangat berteriak memanggil Senku. Ia menunjukkannya kepada Senku. Yap, setelah Senku melihatnya, Senku menyimpulkan bahwa Chrome benar. Mendengar itu, manusia dengan fisik terkuat Taiju langsung menggalinya, dan dia menemukan batu biji besi. Akhirnya tambang besi resmi didapatkan. Atas pencapaiannya itu, Chrome jadi lebih tertarik kepada sains. Dengan ditemukannya tambang, mereka membutuhkan alat untuk mengangkut besi material yang didapatkan, dan mereka membuat gerobak tambang, sekaligus dengan membangun jalur distribusi kerajaan sains. Dengan begitu, mereka akan mengangkut material dengan kereta tambang, dan di darat mereka akan menggunakan mobil. Kemajuan kerajaan sains semakin terlihat dengan pembangunan jalan beraspal. Uniknya, pembangunan jalan aspal tidak menggunakan mesin alat berat, tapi cukup dengan tenaga para monster manusia kerajaan sains saja. Oh ya, satu lagi, untuk jalur distribusi yaitu lewat air, yang diatur oleh penduduk desa Ishigami. Tiba-tiba Kaseki menelpon dan bercurhat. Dia jujur jika dia telah membuat beberapa kapal kecil,
Namun ketika dia membuat kapal besar yang dirancang oleh Senku, Kaseki mendapatkan kesulitan. Mendengar itu, Senku membatalkan pembuatan kapal besar dan beralih ke pembuatan kapal layar kecil yang muat untuk beberapa orang saja. Namun, Ryusui menolaknya. Dia bilang dari dulu dia ingin mempunyai kapal besar dengan desain sedikit tradisional. Bahkan dalam flashbacknya terlihat ketika Ryusui mendapatkan potongan uang jajan, dia langsung berpikir untuk mencari uang sendiri agar keinginannya membeli kapal dapat terpenuhi. François yang melihat upaya Ryusui menyimpulkan bahwa tuannya tidaklah tamak, karena dia hanya berusaha keras dalam mewujudkan hasratnya. Ryusui yang berprinsip hasrat sama dengan keadilan pun meminta Senku untuk tidak menyerah, dan hal itu cukup untuk kembali meyakinkan Senku membuat kapal. Mereka pun bekerja sama untuk menyelesaikan pembuatan kapal. Di sisi lain, sang jurnalis mengabadikan momen-momen yang ada di sana. Ya, Minami berpikir tahun ini tahun terakhir mereka berkumpul. Jadi, dia berusaha membuat kenangan sebanyak mungkin. Setelah setahun berlalu, akhirnya kapal yang dirancang berhasil dibuat, tepatnya pada 10 September 5741. Pembuatan kapal layar bermotor bernama Perseus telah selesai. Untuk kenangan terakhir, Minami meminta semua orang berkumpul dan foto bersama kapal yang telah selesai itu. Untungnya François sudah minta dibuatkan alat timer, jadi semua orang dapat ikut berfoto. Tibalah untuk waktunya pelayaran. Ryusui menyebutkan nama-nama yang sudah ia daftar. Untuk tim mekanik terdiri dari Senku, Rom, Kaseki, Yuzuriha, bagian layar kapal, Ukyo, bagian radar dan sonar, François, Koki. Untuk pengoperasian kapal dipercayakan ke tim kekuatan, yaitu Kohaku, Taiju, Yo, Jinro. Uniknya, Hyoga dan Homura pun dipaksa untuk dibawa meskipun mereka masih di dalam penjara. Lalu yang terakhir adalah Gen. Selain itu ada kepala desa sebelum Senku, Kokuyo, Magma, Miki, lalu Soyuz, dan beberapa pasukan dari Kekaisaran Tsukasa. Mereka mulai berlayar menuju Pulau Harta. Ya, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Salam bahagia.